Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki topik yang kedua, kuliah gizi daur kehidupan lanjut yang kedua, yang mana kita akan membahas tentang masalah gizi pada remaja. Pesan hikmah hari ini yang ingin saya sampaikan adalah beberapa kajian tentang penerapan pola makan gizi seimbang ya, yang sudah tercantum di surat At-Toha ayat 281, yang mana Allah sudah memfirmankan di surat tersebut, di mana makanan itu merupakan rezeki yang terbaik yang Allah berikan untuk kita, dan sebaiknya kita konsumsinya dengan tidak melampaui batas. Jangan melampaui batas sehingga harapannya kita bisa mendapatkan keberkahan dari rezeki yang Allah limpahkan ke kita. Baik, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah harapannya mahasiswa mampu merumuskan dan menjelaskan masalah gizi pada remaja beserta penanggulangannya. Ini adalah capaian atau hal yang akan saya bahas di topik ini. Dan beberapa hal yang perlu kita ketahui, hal-hal yang bisa mempengaruhi gizi pada remaja itu diantaranya adalah yang pertama adalah kebiasaan makan yang buruk. Di sini sering kita temui ya bahwa remaja sudah mulai bisa mendapatkan atau dengan mudah mendapatkan atau dengan mudah mengakses makanan di sekitarnya ya. Nah itu membuat kita harus aware, harus was-was pada remaja yang belum paham tentang prinsip-prinsip gizi seimbang. Kadang mereka lebih terjerumus atau kurang aware, kurang paham juga tentang prinsip diet yang benar gitu ya. Sehingga kebiasaan makannya menjadi tidak baik. Salah satunya mungkin melewatkan sarapan atau melewatkan makan malamnya begitu ya. Dan kadang pemorsian yang dia konsumsi pun juga versi dia ya, tanpa ada anjuran yang tepat dari pakarnya atau dari ahli gizinya. Sehingga banyak remaja-remaja yang tidak paham, kurang paham dengan penerapan dietnya, kemudian penerapan pola makannya ya. Gitu ya, ada yang dietnya salah-salahan gitu ya, yang mana dia rasa dari artis X itu benar dia bisa turun berat badannya, padahal sebenarnya artis tersebut beda dengan penerapan diet yang setiap remaja diterapkan, sehingga harapannya nanti remaja bisa lebih was-was, lebih waspada, lebih teliti ya, lebih detail dalam menerapkan diet-diet yang memang seharusnya dia terapkan. Nah, kadang faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi gizi remaja adalah kesukaan makanan ya terhadap makanan tertentu. Biasanya ada remaja yang lebih suka makanan-makanan yang manis atau suka makan makanan yang serba pedas gitu ya. Sehingga hal-hal tersebut tidak tanpa dia sadari itu menjadi sesuatu hal yang kebiasaan, dan dari kebiasaan itu menjadi berlebihan ya, menjadi hal-hal yang tanpa dia sengaja porsi yang dia konsumsi itu menjadi berlebihan. Jadi terlalu suka dengan makan makanan tertentu secara berlebih-lebihan ya, sehingga bisa berdampak pada kesehatan remaja. Contoh lain misalkan beberapa makanan yang memang sekarang ini sudah mulai banyak ya di beberapa daerah, beberapa lokasi itu memang banyak mereka yang menyajikan makanan-makanan produk seperti makanan-makanan dari Korea, makanan-makanan dari mungkin dari luar negeri ya, salah satunya seperti makanan cepat saji seperti McDonald, King Burger seperti itu ya. Kemudian ada juga makan-makan Korea seperti tteokbokki, mie, kayak ramen kayak gitu-gitu ya. Sehingga hal-hal ini, makan-makan tersebut menjadi atau secara tidak langsung merubah pola makannya ya, merubah pemilihan atau jenis makanannya ya. Sehingga mereka jadi lebih suka makanan tersebut, walaupun sebenarnya boleh memang, tapi porsi dan
intensitasnya itu yang, kita khawatirkan menjadi berlebihan dan menjadi suatu, rutinitas yang dikonsumsi sehingga menjadi tidak bisa, teraplikasi atau tidak bisa menerapkan gizi seimbang. Karena sebenarnya prinsip gizi seimbang itu adalah makanan yang memang, lengkap ya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan serat, mineral, itu harus ada semua. Nah, sedangkan makanan-makanan di sekitar kita yang sudah banyak dikonsumsi oleh remaja biasanya memang, rendah serat, tinggi karbohidrat, tinggi kalori ya, tinggi natrium, tinggi gula, seperti itu ya. Sehingga, cukup, bisa mempengaruhi gizi-gizi pada remaja di zaman sekarang ya. Nah, yang faktor lain adalah, tadi ya pendidikan dan pengetahuan. Bisa jadi memang latar belakang pendidikan remaja, latar belakang pengetahuannya memang belum, banyak ya, belum lengkap, belum cukup, sehingga mereka hanya melihat dari sosmed-sosmed yang memang sumber informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, jenis kelamin, biasanya perempuan itu jauh lebih, suka, jauh lebih banyak, mengkonsumsi makanan-makanan yang memang, cukup enak gitu ya, walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga suka makanan-makanan yang, zaman-zaman sekarang ya, nah makanan-makanan kekinian sekarang ya. Nah, faktor-faktor lain juga bisa mempengaruhi, contohnya ini, lingkungan sosial, teman-temannya begitu ya, lingkungan-lingkungan, yang ada di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumahnya, itu juga bisa mempengaruhi. Bisa juga, rumahnya itu atau kos-kosannya itu memang, dekat dengan makanan-makanan yang, menjual ini ya, makanan-makanan yang cepat saji, sehingga akses untuk mendapatkan makanan tersebut lebih mudah. Bisa juga sekarang karena faktor, apa namanya, kemudahan akses dalam mendapatkan makanan seperti GoFood, ShopeeFood gitu ya. Sehingga dari sisi ekonomi, remaja-remaja yang memang mampu dan memang, eee, terbiasa ya lingkungannya untuk memesan makanan seperti itu, menggunakan itu sehingga dia bebas, dia bisa memiliki, kebebasan untuk memilih makanan apa saja tanpa dia tahu ini makanan sehat, ini makanan yang tidak sehat, atau memang, eee, itu tadi ya, hanya karena berbasis dia suka saja. Nah, selain itu faktor-faktor lain yang memang mempengaruhi gizi adalah aktivitas fisik. Nah, cenderungnya remaja di masa sekarang ini memang banyak melakukan kegiatan itu, eee, duduk ya, duduk, kemudian, eee, banyak, lebih banyak nongkrong, lebih banyak menghabiskan waktunya di depan laptop ya, baik itu pembelajaran daring maupun memang ada kegiatan penugasan-penugasan lainnya, sehingga membuat kita, para remaja itu memang, aktivitas fisiknya jauh lebih berkurang. Tentu mereka-mereka yang lebih banyak pengetahuan, lebih banyak, apa istilahnya, eksplorasi terkait aktivitas fisik, mungkin mereka juga ada juga yang senang melakukan aktivitas fisik dengan, komunitas-komunitasnya ya. Namun tentu juga perlu, mereka harus memperhatikan makanan yang tepat ya, walaupun mereka rajin nge-gym, rajin, futsal seperti itu, tapi makanan yang dia makan apa? Apakah sering minum teh teh ya, atau mungkin Thai tea, atau mungkin semacamnya seperti boba dan lain-lainnya itu juga sama saja kan jatuhnya akhirnya tidak seimbang ya. Walaupun olahraganya cukup, tapi makannya juga kurang tepat. Sehingga hal-hal yang memang sangat besar pengaruhnya terhadap masalah gizi pada remaja adalah, 2 hal ya, salah satu, aktivitas fisiknya, dan yang kedua adalah memang, dari sisi, kebiasaan makan, pengetahuan ya, terkait, eee, makanan itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya fokuskan untuk permasalahan gizi pada remaja. Yang pertama adalah namanya defisiensi besi, kekurangan energi kronis, obesitas, dan terkait perilaku serta pola makan pada remaja. Yang pertama adalah obesitas. Obesitas sendiri biasanya disebabkan karena asupan yang berlebihan dan kurangnya aktivitas fisik. Jadi tidak ada keseimbangan antara, energi yang dikonsumsi ya, makanan yang dikonsumsi dengan energi yang dikeluarkan, sehingga terjadilah obesitas. Nah, makan-makan yang dipilih memang cenderung yang padat kalori, namun rendah serat, sehingga, berpotensi untuk mengalami obesitas sangat tinggi. Nah, minuman-minuman yang disukai pada remaja dengan obesitas biasanya adalah manis dan kemasan yang menarik ya. Istilahnya kalau zaman sekarang itu
makanan, minuman yang instagramable ya, yang bisa diposting di Instagram, yang bisa diposting di sosmed-sosmednya remaja, seperti itu ya. Begitu juga dengan makanan-makanan junk food atau fast food yang memang biasanya terpengaruh karena adanya promo ya, promo atau tadi kalau sekarang itu banyak voucher-voucher yang ada di dalam aplikasi ini ya, makanan yang untuk seperti tadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada juga remaja yang memang karena memang lingkungan sosialnya ya, sehingga dia punya ada suatu keinginan untuk tadi ya, menunjukkan sesuatu hal ya, kalau memang ada remaja yang memang dengan memposting dia sedang minum di Starbucks misalkan seperti itu, sehingga itu menunjukkan mereka itu memiliki status sosial yang tinggi seperti itu ya. Sehingga tanpa disadari kebiasaan seperti itu pun menjadi munculnya masalah obesitas di usia dewasa nanti ya. Yang kedua adalah anemia defisiensi besi. Ini sering sekali ditemukan pada remaja putri. Tanpa juga menurut penelitian tetap juga ada beberapa yang diderita oleh laki-laki di usia remaja ya. Yang mana memang perempuan menyumbang jauh lebih besar prevalensinya mengalami anemia. Karena memang pada remaja putri itu sering terjadi atau mengalami menstruasi 1 bulan sekali ya, itu kalau normalnya. Sehingga potensi terjadinya anemia atau kekurangan zat besi ini cukup besar. Nah, apalagi ditambah lagi remaja-remaja putri yang konsumsi suplemen zat besinya itu kurang ya. Sehingga harapannya kita bisa memberikan pencegahan pada remaja-remaja dengan cara tadi, mengkonsumsi makanan-makanan zat besi yang cukup untuk mereka ya, dan juga tetap rutin mengkonsumsi suplemen zat besi bagi remaja putri yang memang sudah menstruasi setiap bulannya. Nah, menurut beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang saya lakukan adalah anemia pada ibu hamil ya, yang awalnya memang dia terdeteksi anemia di saat remaja. Nah, saat remaja sudah anemia itu menimbulkan terjadinya anemia juga pada saat hamil ya, yang mana nanti pada saat melahirkan, bayi yang dilahirkan usia 6 sampai 36 bulan itu berpotensi mengalami anemia juga ya. Cukup besar, kira-kira 13,7 kali, sehingga harapannya saat remaja kita bisa mencegah terjadinya anemia sehingga pada saat hamil tidak akan terjadi anemia. Nah, proses anemia ini tanpa kita sadari memang gejalanya sangat silent ya, sangat tidak tampak. Sehingga remaja putri perlu aware, perlu waspada dengan cara tadi rajin mengkonsumsi suplemen zat besi dan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi, salah satunya dari protein-protein hewani ya, dan juga protein nabati. Masalah yang selanjutnya adalah kekurangan energi kronis. Di sini biasanya muncul pada remaja-remaja yang ya merasa badannya itu kurang kurus ya, padahal sebenarnya dia sudah kurus. Ini adalah konsep body image pada remaja yang masih belum belum tepat ya. Sehingga nanti remaja-remaja banyak yang ini mengurangi frekuensi makan. Padahal sebenarnya mengurangi frekuensi makan ini beberapa remaja masih belum tepat. Ada yang mereka mengurangi konsumsi karbohidrat, ada yang mereka mengurangi konsumsi air atau minuman ya. Ada juga mereka yang mengkonsumsi teh yang memang sifatnya adalah diuretik atau menyebabkan mereka sering buang air besar, sehingga mereka berpikir dengan mengkonsumsi obat tersebut dia bisa jadi lebih cepat kurus ya, walaupun sebenarnya hal tersebut menjadi berkebalikan, masalahnya akan muncul kekurangan energi kronis ya, sehingga menjadi kurang sehat dan ini tadi biasanya karena faktor diet yang salah. Nah, biasanya hal-hal tersebut remaja-remaja itu menginginkan ya, karena sudah mulai remaja, dewasa, sehingga ada suatu pandangan bahwa laki-laki itu suka wanita yang langsing, yang kurus ya. Sehingga beberapa remaja putri melakukan diet yang salah atau diet yang kurang tepat. Sehingga nanti remaja tersebut cenderungnya adalah mengalami kekurangan energi kronis.
Nah, dari sekian itu, remaja-remaja yang memang, terjadi obesitas, kurang energi, maupun penyakit lain ya, itu juga, dipengaruhi oleh beberapa hal ini ya. Salah satunya adalah, pengetahuan yang kurang tepat, konsumsinya memang tidak seimbang tadi, hanya banyak, karbohidratnya, tapi tidak ada seratnya, seperti itu ya. Dan sering sekali melewatkan sarapan pagi, ya walaupun sebenarnya dengan sarapan pagi pun kita bisa melakukan diet dengan tepat, gitu ya. Kemudian jajanan-jajanan yang tidak sehat, tinggi kalori, tinggi gula, dan memang, tidak suka sayur dan buah. Nah, ini cukup hati-hati, cukup kita, edukasi lagi untuk para remaja ya, hingga harapannya, eee, remaja tetap, berada di, apa namanya itu, kondisi yang baik ya, status gizinya tetap baik ya. Nah, beberapa hal yang bisa muncul pada remaja yang memang berlebihan mengkonsumsi gula, natrium, lemak yang berlebihan itu adalah ketika dewasanya nanti dia akan menderita diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterol, maupun juga ini beberapa intoleransi terhadap beberapa zat gizi ini. Nah, makanan-makanan lain yang memang sekarang ini cukup tinggi ya, apa namanya istilahnya, pemasarannya ya, sehingga remaja banyak yang mengkonsumsi tersebut biasanya adalah kopi-kopi ya. Kopi yang memang, sekarang dikombinasi dengan susu, kombinasi dengan, rasa-rasa yang lain ya, sehingga cukup menarik untuk remaja mengkonsumsinya, walaupun sebenarnya semua itu adalah, makanan-makanan yang tinggi gula ya, tinggi gula dan tinggi kalori, sehingga kalau berlebihan, konsumsinya menimbulkan masalah tadi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya tentu kita harus lebih banyak memberikan edukasi, penyuluhan ya, bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat tanpa harus melewatkan sarapan, tidak merokok itu yang paling penting, dan beraktivitas, rutin ya, paling tidak 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Nah, makanan-makanan tinggi serat ini juga, cukup susah ya, cukup sulit sekali untuk kita bisa, edukasi ke remaja, sehingga perlu ada beberapa inovasi, ide-ide yang memang, harapannya remaja menjadi lebih suka atau tertarik dengan sayur, buah ya, yang memang makanan tersebut, tinggi seratnya. Nah, yang paling penting adalah ini, kendalikan stres ya. Nah, ini adalah, faktor luar ya, yang memang, sangat berpotensi besar mempengaruhi gizi pada remaja ya. Kalau sekarang namanya mungkin mahasiswa yang kena mental gitu ya istilahnya, kalau sekarang ya seperti itulah kurang lebihnya. Mahasiswa-mahasiswa yang kurang healing ya karena stres mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tugas sekolahnya seperti itu. Namun sebenarnya, seorang remaja tidak harus tidak harus, mungkin karena faktor lingkungan juga ya, faktor lingkungan yang memang membuat stresor pada remaja ini cukup tinggi sehingga, pengendaliannya pun, berbeda-beda ya, sesuai dengan kasus remaja yang dialami. Nah, hal-hal tersebut, perlu segera dikonsultasikan memang dengan, ahlinya ya, psikolog gitu, supaya, stres ini tidak terus-terusan dan segera teratasi, karena stres ini memang bisa berdampak ke penyakit ya, salah satunya adalah lambung. Sehingga harapannya remaja bisa lebih, eee, menyeimbangkan kehidupannya, aktivitasnya ya, supaya tidak mudah stres dan tetap bisa, beraktivitas dengan, baik gitu ya. Nah, ini adalah beberapa anjuran ya, harapannya tetap menerapkan makan makanan yang seimbang, bergizi, beraneka ragam itu pasti ya, dan aman, artinya bebas kontaminasi dan bebas dari, makanan-makanan yang, pengawet gitu ya, pengawet atau pewarna. Nah, tentu hal-hal yang paling penting adalah kita harus, tepat waktu dalam mengkonsumsi apa namanya, dalam menerapkan pola makannya ya, pola makannya harus sudah benar, sudah tepat, makan pagi, makan siang, makan malam itu dengan porsi yang tepat ya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Dan tentu kalau memang diperlukan bisa, eee, mendapatkan anjuran diet atau masukan dari ahli gizi gitu ya. Sehingga nanti harapannya remaja tetap sehat dan, produktif. Nah, contoh prinsip gizi seimbang di sini adalah contoh ini ya,
bervariasi, baik itu sayur maupun lauk. Nah, ini hal yang paling sering saya temui dalam pembuatan menu di praktikum kalian ya. Di praktikum yang kalian buat, di menu-menu yang kalian buat itu cenderung melewatkan prinsip gizi seimbang. Kalian tahu gizi seimbang itu seperti apa, tapi di dalam penerapan menu beberapa ada yang belum bisa menerapkan. Contohnya saja, sekali kalian membuat menu makan pagi, kenapa hanya membuat misalkan ya, nasi goreng dengan telur. Nah, lalu mana sayurnya? Lalu mana buahnya? Gitu ya. Itu yang terlewat. Lalu mana lauk nabatinya? Itulah yang saya maksud sebagai gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah sekali makan kita akan mendapatkan semuanya ya. Dari lemak, protein, serat, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Sehingga sekali makan itu harapannya selalu lengkap. Ada nasi atau sumber karbohidrat lain, ada sayur, ada buah, ada lauk hewani, dan ada lauk nabati, itu ya. Itu yang paling penting, kadang sering terlewat seperti itu. Dan harapannya masa remaja ini tidak menggunakan makanan-makanan yang apa dek? Yang berpengawet. Jadi harapannya makanan-makanan itu bukan atau tidak boleh, sebaiknya meminimalisir penggunaan makanan-makanan yang diawetkan seperti sosis, bakso, kornet dan lain-lainnya. Gunakanlah makanan-makanan yang sudah alami ya, seperti ikan, kemudian dipepes, dibikin apa istilahnya bakar, kemudian dibikin bumbu rendang, dibikin bumbu semur kayak gitu ya. Jadi lebih variatif tapi bahan-bahannya itu lebih alami. Jadi tidak banyak menggunakan makanan-makanan olahan. Nah, pengaturan makanan ini memang dianjurkan sebaiknya mengurangi makanan yang berlemak. Nah, sebaiknya caranya seperti apa tadi? Dengan mengkukus, mempepes, kemudian merebus gitu ya, sehingga makanan itu jauh dari lemak. Nah, untuk remaja-remaja biasanya memang dianjurkan sudah mulai mengurangi makan-makanan yang tinggi kolesterol ya, meskipun boleh tapi hanya dikurangi saja ya. Dikurangi ini tidak berarti tidak boleh, tapi boleh hanya dikurangi saja porsinya ya. Nah, seratnya ini harus lebih banyak gitu ya. Sedangkan makanan yang berlemak, berkalori itu dikurangi. Nah, terus makanan-makanan yang karbohidrat ini boleh, tapi yang kompleks yang diperbanyak gitu ya. Yang kacang-kacangan, yang sayur-sayuran, biji-bijian yang lebih kompleks gitu ya, sehingga nanti seratnya akan banyak yang didapat. Dan tentu kalau kita memang terpaksanya harus memberi makanan yang berkemasan, ya kita harus membaca label dari makanan tersebut ya. Nah, nanti setelah itu tetap membatasi atau mengurangi konsumsi gula, garam gitu ya, dan tetap ini sebaiknya konsumsi ikan itu jauh ditingkatkan lebih banyak daripada konsumsi daging, baik itu daging sapi maupun daging ayam ya. Karena memang lemak yang ada di dalam ikan-ikanan itu, baik itu ikan laut maupun ikan tawar itu jauh lebih baik untuk remaja maupun untuk dewasa ya. Ini adalah salah satu contoh menu sehat yang praktis ya. Simpel saja menu salad. Saya beri contoh saja, mungkin bisa pakai bumbu-bumbu yang lain, yang simpel, yang tidak terlalu repot, tapi rasanya juga enak. Ada buah, ada alpukat, ada brokoli, ada jamur. Salad itu bisa bermacam-macam, bisa salad buah, bisa sayur gitu ya. Sehingga, dan nggak harus mahal ya, dan nggak harus mahal. Bahkan saladnya versi Jawa itu ada, yaitu lotek. Kalau pernah lihat ya, lotek, salad, gado-gado itu jauh lebih sehat. Karena sudah ada lauk hewaninya ya, seperti telur kayak gitu. Dan sudah ada tempe, tahu, itu sudah cukup. Ada sayurnya, ada ketupatnya, itu sudah komplit ya. Itu makan-makan yang sehat, menyehatkan. Nah, dari situ kita bisa apa istilahnya, mempunyai gambaran ya bahwa dengan menerapkan prinsip gizi seimbang, remaja bisa lebih sehat, lebih produktif, dan tentu tidak istilahnya apa, tidak lupa juga untuk beraktivitas fisik cukup ya 1 minggu 2-3 kali, sehingga status gizinya menjadi lebih baik dan berat badannya bisa tercapai ideal. Mungkin dari itu materi dari saya, referensi bisa dilihat, bisa mensitasi jurnal yang saya miliki ya, kalau memang ada yang tertarik topik-topik tentang anemia. Saya rasa cukup, alhamdulillah rabbil alamin. Kuliah hari ini saya tutup, selalu jika ada apa namanya, pertanyaan bisa kita diskusikan di forum, sehingga nanti bisa lebih nyaman ya
untuk kita. Dicukupkan untuk kuliah hari ini, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi